Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di seluruh penjuru negeri, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo, saya ingin mengingatkan nasihat dari Ibnu Athaillah Sakandari, al-ilmu in koronatul khosyah falaka wa illa fa'alaika. Ilmu jika disertai rasa takut, rasa khawatir dengan keadilan Allah, dengan azab Allah, dengan siksa Allah, maka ilmu itu akan bermanfaat untuk kalian. Tapi kalau ilmu justru menumbuhkan kesombongan, menjadikan kita tidak punya rasa takut terhadap keadilan Allah, maka ilmu yang seperti itu, ilmu yang justru akan mengantarkan kita kepada kehinaan, kesusahan, kehancuran dunia apalagi akhirat. Saya percaya ilmu yang dipelajari para santri akan membuat semakin takut, semakin mendekat kepada Allah untuk mengamalkan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar vlog ini terus berkembang dan termotivasi untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih berkualitas. Jangan lupa sebarkan ke media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kepada yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Teriring harapan moga-moga vlog-vlog baru yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menghibur, syukur, menginspirasi untuk melihat hal-hal yang kecil dalam diri kita, dalam sekitar kita, peristiwa dan kejadian yang kita alami dan dialami orang lain. Karena pada hakikatnya tidak ada realitas kejadian atau peristiwa yang sia-sia. Semuanya didesain memberikan manfaat. Tergantung apakah kita, kalian mau memberikan makna atau membacanya atau mengabaikannya. Para santri, saya selalu berbahagia setiap kali membuat vlog, karena jawaban yang masuk demikian banyak dan jawabannya sebagian besar benar, yaitu Ki Haji Sahal Mahfud. Kita membaca doa untuk beliau dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pesantren Kajen berbahagia memiliki kader setingkat Kiai Haji Sahal Mahfud. Tambak Beras juga berbahagia memiliki menantu sebesar Kiai Haji Sahal Mahfud. Nahdlatul Ulama juga berbahagia memiliki kiai sebesar Kiai Haji Sahal Mahfud. Indonesia, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia, juga berbahagia karena dipimpin oleh orang sebesar Kiai Haji Sahal Mahfud. Dan dari sekian uswah yang beliau berikan kepada kita, satu yang perlu kita catat sebagai seorang santri, yaitu beliau thorikohnya adalah
kasratul mutola'ah. Jadi kalau banyak masyayikh yang lain barangkali ikut thariqah muktabarah tertentu, tapi beliau ikut thariqah amah, thariqah yang umum yang tidak eksklusif, yaitu kasratul mutola'ah. Beliau banyak membaca, beliau banyak mutola'ah kitab. Ketika satu kitab sudah dibaca, kemudian disimpan, mencari kitab yang lain untuk meneguhkannya, untuk menguatkannya, dan kemudian memperbandingkannya, sehingga pemikiran beliau sangat original, itu juga langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat. Ini yang tidak dimiliki oleh para ulama yang lain. Terima kasih. Para santri, tokoh kita kali ini agak sulit untuk mencoba mencari kalimat yang pas agar kalian bisa menebak, karena seluruh aspeknya menarik. Tokoh kita ini putra seorang kiai, multitalenta, di bidang apa saja bisa. Dia lahir dari sebuah pesantren, lingkungan pesantren, pergaulan dengan para kiai dan ulama tidak membuat dia terkungkung dalam sebuah wilayah tersendiri. Beliau juga bisa eksis, pemikirannya dihargai dalam politik nasional, dalam organisasi nasional, dalam pemikiran nasional, dan beliau juga seorang yang sangat berani, pendekar pencak silat yang sangat tangguh, dan sudah terbukti 4-5 orang yang mengeroyok beliau tidak cukup bisa mengalahkannya. Ini bisa diukur betapa teknik silatnya tinggi, kanuragannya luar biasa. Ini tokoh kita yang satu ini. Kira-kira sudah bisa mengira-ngira kira. Baik, yang kedua, tokoh kita ini dianggap mentor politik dari almarhum Adam Malik. Adam Malik ini seorang politikus yang piawai, yang dikagumi. Beliau membangun karir politiknya dari tingkat yang paling bawah, dari jurnalistik, kemudian beliau menjadi Menteri Luar Negeri, kemudian menjadi Wakil Presiden. Ini adalah perjalanan yang luar biasa. Beliau dulu belajar dari Tan Malaka. Setelah Tan Malaka itu meninggal, beliau mencari mentor politik yang lain. Maka ditemukanlah Sultan Syahrir dan tokoh kita ini. Kemudian setelah dianalisa, dipelajari, memang kedua tokoh ini berbeda. Sultan Syahrir ini bermain di tingkat elit, sangat intelektual, sangat rasional, dan demikian juga langkah-langkahnya kadang-kadang sangat kaku, ya. Sedangkan tokoh kita ini mainnya di tingkat bawah, di tingkat grassroots. Memang keduanya dalam aspek agama bukan bandingannya. Tokoh kita ini jauh lebih unggul. Dalam aspek sosial, tokoh kita ini lebih diterima oleh masyarakat. Tapi dalam tataran politik dan pemikiran kenegaraan, keduanya memang bisa diperbandingkan. Ternyata Adam Malik memilih tokoh kita ini karena buktinya adalah Sultan Syahrir ini
gagal mengarungi ombak politik di Indonesia sehingga kapalnya hancur berantakan sebelum sampai kepada tujuan. Sedangkan tokoh kita ini membawa kapal yang sangat besar dan berisi orang yang dengan jumlah yang sangat besar, dengan kemampuan untuk mengendalikannya yang luar biasa. Maka kapal yang disebut Nahdlatul Ulama itu selamat sampai tujuan. Bahkan sekarang Nahdlatul Ulama menempati posisi yang paling penting dalam perpolitikan di Indonesia. Makanya tokoh kita ini punya jargon yang menarik, yaitu semuanya bisa diatur. Dan murid politik dari tokoh kita ini satunya lagi adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang jargon politiknya gitu aja kok repot. Para santri mungkin sudah mulai bisa ditebak. Yang ketiga, para santri, tokoh kita ini lahir dari pesantren, dididik oleh lingkungannya, dan kemudian setelah merasa cukup di lingkungannya, beliau mulai keluar dari lingkungannya dan mencoba masuk pesantren. Pesantren pertama yang dikunjungi adalah pesantren Langitan, kemudian pesantren Mojosari yang diasuh Kiai Zainuddin yang terkenal waliullah, kemudian pesantren Cepoko, kemudian pesantren Tawangsari di Sepanjang, kemudian pesantren Kademangan di Bangkalan, kemudian pesantren Beranggahan di Kediri. Dan ada cerita menarik ketika beliau di Mojosari. Kiai Zainuddin ini terkenal wali, dia tahu apa yang dilakukan santrinya, dan tokoh kita ini pengen mencoba kiainya. Karena Kiai Zainuddin itu tahu kalau santrinya misalnya belum wudu, itu Kiai Zainuddin tahu. Maka tokoh kita ini sengaja sholat tanpa wudu. Ternyata Kiai Zainuddin tahu dan menyuruh tokoh kita ini untuk wudu. Dan yang kedua, pernah tokoh kita ini mencoba gurunya karena memang beling. Kiai Zainuddin ini sangat menjaga untuk tidak melihat auratnya sendiri saja beliau tidak melihat, apalagi aurat orang lain. Suatu ketika tidur, tokoh kita ini sengaja untuk membuka sarungnya. Biasanya kiai kan keliling melihat santri tidur untuk membangunkannya. Setelah melihat tokoh kita ini tanpa sarung, Kiai Zainuddin hanya mengucapkan istighfar sambil menutup matanya dan segera pergi. Ini cerita ketika beliau di pesantren Mojosari di bawah asuhan Kiai Zainuddin. Setelah melewati beberapa pesantren yang tadi saya sebutkan, beliau ke Mekah, dan di Mekah mendapatkan guru-guru yang istimewa, termasuk Syekh Mahfud At-Tirmasi, kemudian Syekh Muhtaram Al-Banyumasi, kemudian Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, kemudian juga Syekh Said Al-Yamani, dan banyak-banyak syekh-syekh yang lain. Para santri, itu perkenalan tokoh kita yang satu ini. Beliau termasuk salah satu yang membidani lahirnya Nahdlatul Ulama. Ya, salah satu tokoh yang membidani lahirnya Nahdlatul Ulama. Saya pikir dengan clue ini para santri bisa menebak. Saya harap tebakannya memang benar. Dengan benarnya tebakan, moga-moga cahaya yang demikian gemerlapan pada tokoh kita ini juga terpantul di dalam sanubari kita karena kita mengenalnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.